Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Bicara demokrasi tentu saja kita juga bicara komitmen pemberantasan korupsi, karena korupsi itu biang kerok dari permasalahan-permasalahan yang mungkin lebih bahaya dari radikalisme. Kita akan dengarkan dulu apa yang menjadi concern pemerintah soal pemberantasan korupsi ini. Kita saksikan. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu pekerjaan rumah, amanat reformasi dan juga mungkin harapan dari publik Indonesia yang disematkan oleh kepada pemerintahan pada kali ini. Dan Pak Mahfud, kalau bicara pemberantasan korupsi, rasanya public sphere kita dipenuhi dengan wacana atau mungkin kekhawatiran atau mungkin hilangnya harapan setelah revisi Undang-Undang KPK yang baru ditetapkan. Presiden agak sulit mengeluarkan Perpu karena masalah-masalah nanti akan Anda jelaskan. Seberbahaya itukah Pak revisi Undang-Undang KPK dari perspektif Anda, revisi Undang-Undang KPK yang baru ini dengan hilangnya harapan atau lunturnya harapan publik akan pemberantasan korupsi yang hebat? Lagi-lagi kontroversi soal itu. Ada yang bilang itu berbahaya sih kalau undang-undang yang sudah berlaku selama hampir 20 tahun ya, karena itu 2002 dulu kan. Selama hampir 20 tahun itu dibiarkan seperti sekarang, di mana KPK bisa melakukan tindakan yang tegas terhadap para koruptor dan selalu memberi angka kepuasan terhadap publik, bahkan indeks persepsi pemberantasan korupsi kita selalu naik kan karena KPK itu persepsi. Sehingga kalau itu diberantas, diubah undang direvisi ya enggak bagus. Tetapi ada juga yang mengatakan berbahaya dong bagi negara kalau KPK dibiarkan seperti itu, karena itu di situ ada kemungkinan abuse of power. Banyak orang kemudian memberi contoh betapa laporan-laporan korupsi itu banyak masuk ke situ, tetapi terkesan tebang pilih. Saya sendiri tidak mengatakan tebang pilih, karena memang kalau laporannya banyak harus ditebang dan dipilih kan gitu. Nggak bisa semuanya kan. Prioritas ya Pak ya. Tapi orang tetap kontroversi. Kenapa yang itu? Kenapa tidak yang itu? Jadi ada perbedaan pendapat gitu soal bahaya atau tidak bahaya. Tetapi di dalam perbedaan pendapat itu, namanya kita bernegara kan harus ada yang mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Yang mengambil keputusan itu pemerintah yang sah kan gitu. Nah, Pak Jokowi itu selaku pemerintah yang sah kan harus bersikap terhadap semua ini. Dan dia menyatakan sekarang itu sudah merupakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah legislatif. Lalu ada yang setuju A, setuju B, setuju jalan tengah, setuju apa. Sikap saya sebagai pemerintah, saya tidak akan mengeluarkan Perpu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kan sudah fair. Jadi gitu. potensi Semua peluang itu tetap ada ya Prof? Mengeluarkan Perpu? Oh tentu atau ada, sama sekali? Peluang itu tentu ada. Presiden kan mengatakan menunggu putusan MK. Peluang ada itu ya belum tentu dilakukan, tetapi peluang itu terbuka. Lihat nanti putusan MK-nya itu apa. Putusan MK itu bisa menolak, bisa mengabulkan. Kalau sudah mengabulkan untuk apa Perpu? Ya kan? Kalau menolak, makin dipelajari apa yang harus dilakukan oleh Presiden atas penolakan ini. Nah, kita lihat sajalah dulu, karena Presiden menyuruh jalan itu kan, memilih jalan itu haknya Presiden, orang yang menang pemilu. Kalau Anda ingin yang lain, Anda ikut pemilu dan Anda harus menang. Anda bisa bersikap yang lain. Itulah demokrasi. Tapi bagaimana Anda meyakinkan publik sebagai juru bicaranya pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan ini, Prof. Mahfud, bahwa Presiden Jokowi itu tidak luntur dalam komitmennya memberantas korupsi, mengawal KPK tetap bernasib? Begini ya, saya lama itu ya bicara dengan Presiden Jokowi sebelum saya menjadi Menko Polhukam sekarang. Saya sudah sering berdiskusi. Ini sungguh-sungguh. Pak Jokowi itu kalau ketemu saya berkali-kali mengatakan, Pak Mahfud, gimana nih korupsi ini? Saya ingin pemberantasan korupsi itu hanya dilakukan oleh KPK deh. Ini berkali-kali dia mengatakan, biar satu yang membatas korupsi itu Kejaksaan Agung, polisian yang ngurus yang lain, maling, narkoba, pencopet, macam-macam gitu. Itu biar KPK. Tetapi kan kemudian ini negara demokrasi. DPR ingin lain, partai ingin lain, kan gitu kan? Jadi realitas politik yang membuat mimpi Pak Jokowi itu tidak bisa terwujud. Iya, akhirnya apa? Mengalirlah itu revisi, tapi dengan komitmen tetap memperkuat
memperkuat KPK. Nah, cara memperkuat bermacam-macam. Ada yang mengatakan harus dipertahankan, ada yang mengatakan harus direvisi, kan gitu. Saya sih termasuk yang bilang ya perlu dipertahankan, harus dipertahankan, itu bagus. Tetapi kan kita bukan pengambil pembuat undang-undang. Pembuat undang-undangnya kan legislatif. Ya. Gitu. Termasuk Satu, Anda yang happy juga kalau Perpu dikeluarkan gitu, Prof ya? Iya, saya pendukung lah untuk Perpu itu. Tapi kan saya ini bukan satu-satunya orang yang berpendapat. Orang ahli hukum yang lain juga berpendapat berbeda, iya kan? Itu satu. Komitmen Presiden yang kedua, itu ketika mau mengangkat saya sebagai Menko Polhukam itu tekanannya pada pemberantasan korupsi. Negara harus hadir karena banyak di Indonesia ini sekarang ini menggunakan aparat penegak hukum. Ya. Dan aparat penegak hukum itu yang sering menghambat orang untuk bekerja baik-baik, sering mengkorupsikan orang yang tidak korupsi, tidak korupsikan orang yang jelas-jelas korupsi, itu banyak kata Presiden Pak Mahfud. Begitu negara harus hadir dong, gitu. Bahasa pengkolannya kriminalisasi ala Lebih banyak, ada aparat kriminalisasi di bawah. juga ada pembebasan. Kriminalisasi orang tidak bersalah dikriminalkan, dianggap diproses bersalah, diperas gitu. Ya. Ada juga yang begitu. Dan Presiden tahu itu. Oleh sebab itu di dalam pidato Pak di Sentul ya, yang dihadiri oleh 3.000 orang pejabat dari seluruh Indonesia, Presiden mengatakan, Anda penegak hukum jangan suka menggigit orang yang tidak bermasalah loh. Iya, berarti beliau tahu realita di bawah ya, Kalau Anda tetap lakukan itu, saya yang akan gigit Anda. Kan gitu Presiden kan. Artinya tekadnya Presiden itu untuk pemberantasan korupsi masih bagus, sangat bagus. Dan selama ini mungkin karena birokrasinya sudah terlalu seperti tembok yang selalu mental kalau ada apa-apa. Artinya Presiden pada waktu belum punya orang yang mampu menerjemahkan pikirannya itu ke dalam operasi-operasi penegakan hukum. Nah, sehingga dia berharap hari ini sadar semualah, daripada saya menggigit kamu jangan gigit orang dulu, kan gitu. Tapi KPK itu kan juga sangat keras. betul. Dan itu untuk ke bawah-bawah aja. Tapi KPK merasa tergigit nggak, Prof? Dengan misalnya kalau kita lihat ada Dewan Pengawas yang kata banyak akademisi bahwa ini akan ada dualisme, akan menghambat pencegahan, susah sekali gitu. Lihat KPK merasa, ya KPK yang sekarang ya. KPK sekarang bahkan mereka mengajukan juga KPK judicial review. merasa bahwa itu memang ya melemahkan. Itu silakan aja biar diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau sudah vonis gitu baru Presiden saya kira akan bicara menyatakan sikapnya itu kepada masyarakat. Mungkin akan keluar Perpu juga, masih ada kemungkinan ya, Prof? Ada Tapi meskipun kemungkinan tipis. Perpu, ada kemungkinan juga masuk prolegnas untuk dibahas prioritas dan sebagainya. Itu bisa juga. Iya. Emang itu betul? Iya, karena Seberapa? Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Gitu. Kita lihat aja gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu, Prof, kurang lebih. Iya, membersihkan Kenapa Pertamina. nggak Tidak spesifik ketika Pak Ahok itu diusulkan jadi itu saya tidak diajak bicara. Tetapi secara umum ketika berbicara dengan saya Presiden dalam hal pemberantasan korupsi, dia mengatakan itu di dunia pertambangan, perminyakan itu kita sudah berbuat banyak tapi tidak berubah. Tapi kenapa nggak dijadiin dirut saja? Dirut kan mungkin punya Iya kan kemampuan. terserah Presiden juga ya. Ya, mungkin pelan-pelan gitu. Janji Prof Mahfud tadi bahwa meyakinkan publik betul bahwa Presiden punya komitmen kepada pemberantasan korupsi. Seberapa percaya Anda? Saya percaya bahwa itu statement. Saya bukan percaya statement itu, tapi saya percaya itu statement. Bisa kena SKB Anda ini. Saya bukan ASN. Oh, bukan. Jadi janjinya begitu. Presiden bicara demo mahasiswa, saya dukung kebebasan berekspresi, tapi nyuruh Menristek Dikti tertibkan rektor-rektor supaya tertibkan mahasiswa. Soal korupsi? Pemberantasan korupsi. Jawabannya kan normatif di atas kertas bahwa itu demokrasi. Demokrasi itu bukan cuma proses. Demokrasi itu ada konten yang dijaga. Proses itu menjaga konten, konten itu mempengaruhi proses. Jadi waktu dibilang bahwa DPR maunya begitu, buktinya ada salah nulis. Pembahasan undang-undang itu legislasi, itu DPR nggak jalan sendiri. Pemerintah datang kantor Kementerian Hukum dan HAM, Seknek. Presiden itu bikin ampres, bikin memo, dia nunjuk siapa. Jadi dia juga terlibat dalam pembentukan undang-undang revisi KPK.
Jadi dia sekarang nggak bisa bilang bahwa itu DPR, nggak ada anggota DPR meskipun waktu itu belum ada, tapi partainya udah ada, ikut-ikutan kan mengesahkan revisi tersebut. Lalu yang berikutnya lagi, ini kan profesor hukum ya, Pak Mahfud. Dalam hukum itu ada logik gitu. Jadi dia nggak bisa menghindar dengan pendekatan kalau dalam hukum tuh ada pendekatan Hans Kelsen yang begitu prosesnya kita asumsikan bahwa ini baik, maka itu baik. Enggak dong. Dalam hukum itu ada logik. Hukum ini terkait dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana itu dia harus tepat, presisi. Dan pengambilan keputusannya dia harus pada bagian-bagian institusi penegakan hukum. Baik. Di revisi itu ada satu dewan yang dibentuk, disepakati untuk dibentuk, dan itu akan ditunjuk langsung oleh presiden. Dan mereka yang nanti akan menentukan penegakan hukum. Baik. Padahal menurut KUHP, penegakan hukum itu harus dilakukan oleh para penyidik. Dan itu semua atas restu presiden, keinginan presiden, bukan Dan dia hanya bilang, mau Bang Tobas dan kawan-kawan di parlemen. Pak Menko bilang bahwa itu proses dan presiden itu tidak mau mengintervensi. Loh, dia menikmati dari revisi itu ada leverage yang dia akan dapati ke depan kalau undang-undang ini tetap berlaku. Dan dia akan berdiri sebagai penegak hukum. Intinya ada gap antara statement dengan realita yang terjadi, Bang Haris ya. Bukan gap. Kalau main pingpong tuh salah kamar. Ya, bicara pemberantasan korupsi, kalau kata Bung Haris lebih galak daripada ada gap yang besar tapi salah kamar gitu ya. Sebelum dijawab oleh Bung Tobas, teman-teman mahasiswa ada aspirasi nggak? Tadi begitu ngomong betul-betul ini tepuk tangannya rame, kayaknya ada sesuatu nih. Silakan, ada yang mau nanya. Presiden Jokowi ini sangat geram dengan korupsi karena menimbulkan kerugian negara. Bagi Pak Jokowi itu kalau ada kerugian negara tentu akan membuat gerak yang susah bagi pemerintahan ini untuk lebih berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan undang-undang KPK yang baru, memang ada pro kontra ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini melemahkan, ada yang mengatakan bahwa ini tidak, ada yang berpendapat bahwa tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas ini kan sebenarnya supaya agar berjalan due process of law, agar berjalan fair trial, yang semestinya ketika ada upaya paksa seperti itu justru izinnya kepada pengadilan. Ini justru diberikan kepada internal suatu privilege. Terlepas dari dua pendapat dan pro kontra tersebut, menurut saya langkah yang sekarang ini berjalan di Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat ya. Tinggal bagaimana nanti Mahkamah Konstitusi akan menilai mana pendapat yang benar. Karena bagaimanapun ketika diambil tindakan misalnya dari eksekutif mengeluarkan Perpu misalnya, itu pun juga tidak memecahkan masalah ya, karena akan menimbulkan masalah-masalah yang baru, masalah hubungan antara institusi dan sebagainya. Tapi kalau antara statement dengan realitanya tidak nyambung tadi, bagaimana Anda melihat, Bung Tobas? Saya tidak melihat ada yang seperti itu ya, karena kita harus bicara faktanya apa. Ya contohnya seperti apa? Kalau misalnya soal korupsi ya, apa yang menyebabkan ada perbedaan antara statement, kemauan, keinginan dari presiden dengan kenyataan yang ada. Tapi kembali lagi soal undang-undang KPK ya. Saat ini undang-undang KPK sudah berlaku, sudah dijalankan. Tinggal kita lihat saja apakah benar undang-undang KPK ini ketika diimplementasikan akan melemahkan KPK. Nanti waktu akan mengujinya. Kalau misalnya ternyata KPK bisa terus berjalan, ya tidak ada pelemahan, ya berarti kan pendapat tersebut harus diluruskan. Tapi kalau ternyata memang akhirnya undang-undang KPK ini membuat KPK tidak bisa bergerak, oke, kita akan lakukan tindakan tertentu. Nah, seperti itu saja. Ini masalah soal ada pro kontra pendapat yang berbeda yang belum tentu salah satu itu pasti benar gitu ya. Karena itu diuji di Mahkamah Konstitusi akan lebih baik. Oke, Bung Rocky. Memang lebih baik diuji Mahkamah Konstitusi, tapi itu jalan hukum, jalan yang disediakan oleh undang-undang. Anda mesti bedakan isu KPK itu muncul sebagai isu yang amat panas sehingga ada demo tuh. Kan ada demo, maka presiden mengumpulkan tokoh-tokoh. Waktu dikumpulkan, isu yang kita kenal adalah presiden akan mengeluarkan perpu. Mempertimbangkan. Ngerti bahasanya. saya. Iya, dengan sendirinya di dalam headline mesti dibilang mempertimbangkan. Tapi kehadiran orang-orang itu mengindikasikan akan dikeluarkan perpu. Itu problemnya ya. Akhirnya presiden cari akal. Ini saya bikin gambaran logikanya. Majuin dulu ke Mahkamah Konstitusi itu. Ini di freeze dulu nih. Coba kita lihat apa kegelisahan publik sambil menunggu itu. Artinya presiden memang dari awal tidak ingin memperkuat KPK. Lalu argumen presiden beserta juru bicaranya kan lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Loh, publik tidak ingin diuji di Mahkamah Konstitusi. Keseriusan isu itu, kedaruratan isu itu diminta di depan presiden, ucapkan sesuatu presiden. Kan mahasiswa nggak demo supaya bawa itu ke Mahkamah Konstitusi kan. Mahasiswa minta apa pendapat presiden terhadap itu. Presiden Ya, nggak ada uji empirik di situ. Tunggu dulu, uji empiriknya adalah bagaimana ketika undang-undang ini sudah disahkan,
diputuskan dan kemudian berjalan, Nggak ada soal dijalankan oleh KPK. itu nanti, apakah benar bahwa itu melemahkan KPK sehingga KPK tidak bisa berjalan? Seandainya misalnya hari ini KPK tidak bisa bergerak, maka Ngerti, berarti ada ini masalah ya. di undang-undang KPK-nya. Tapi kan sekarang KPK masih bisa bergerak. Dia masih bisa menetapkan tersangka. Dia bisa Jadi MK lebih jalur yang pas daripada kita tapi hanya gini, sedang gini, mendengar gini, public gini, address ya. dari presiden. Tapi begini, pastiin begini nih. Tadi waktu Tobas bilang bahwa itu Ya. jalur jalan yang tepat, itu kita yang menggugat. Presiden do nothing dalam situasi ini. Yes, memang Oke. gini nih. Nah itu loh, itu yang Oke, diharap. oke. Tadi maksudnya yang diharapkan sama mahasiswa itu, yang katanya komit pada penegakan hukum dalam bidang korupsi, buktinya mana? Nggak nyambung tadi Anda bilang Yang bawa salah ke MK kamar. kita. Oke. Ya, Itu kita sekali lagi. Baik. Ya karena tidak mungkin presiden bawa ke MK. Gini. Makanya kesempatannya presiden menempuh cara politik. Ada hak subjektif yang dikatakan oleh Pak Mahfud ketika dia belum jadi menteri. Oke. Dan itu nggak dimanfaatkan situasi itu. Jadi inilah gapnya. Tadi waktu Pak Mahfud bilang ini presiden yang sah, tetapi tidak menjawab tuntutan rakyat. Jadi sah sama tidak Oke. menjawab tuntutan rakyat itu Baik. ada masalah. Bung Rocky dulu nanti Bung Tobas baru tanggapi. Silakan. Gini, publik, civil society, akademisi, intelektual, mahasiswa tidak ingin menguji keseriusan MK untuk memberantas korupsi. Yang ingin diuji keseriusan presiden. Jadi itu kasus belinya itu. Dengan bentuk Dalam public bentuk minta address, perpu. Perpu. Justru karena itu darurat minta perpu. Kalau biasa-biasa aja ya semuanya MK. Jadi Tobas ini berpikir ya nanti kita lihat hasilnya belakangan. Loh pada waktu itu bubur yang disodorkan itu bubur panas. Bukan bubur yang udah dingin yang mesti diuji itu. Jadi nggak ada gunanya. Itu kemudian orang hubungkan dengan beberapa hari lalu presiden kasih grasi pada koruptor yang udah dihukum. Ya, betul kan? Lalu orang bertanya, di mana keseriusannya kalau dikasih grasi? Lalu akan ada public opini itu karena dia sakit segala macam. Sakit ya dirawat aja bawa rumah sakit. Karena koruptor itu dari awal adalah public enemy, musuh publik. Lain kalau dia maling biasa itu. Maling biasa dia berhitung bahwa dia bisa gagal untuk mencuri. Oke. Koruptor dia berhitung dia tidak mungkin gagal untuk mencuri karena dia kelebihan kekuasaan. Karena itu mau diuji apakah presiden komit untuk memperkuat KPK agar supaya power dari koruptor itu dilemahkan. Itu. Hasil ujiannya? Hasil ujiannya kasih grasi. Oke, Bung Tobas. Ya presiden dihadapkan pada posisi ada dua pendapat. Ya, pendapat yang semuanya bisa diputuskan kalau sudah bisa diuji. Tadi saya katakan ujiannya ya dua itu tadi, ujian hukum ada jalurnya, ujian empirik ya melalui pelaksanaan undang-undang KPK ini dilihat apakah mana yang benar dari dua pendapat ini. Jadi posisi untuk menentukan dua pendapat ini yang ingin dipertimbangkan oleh presiden untuk melihat apa yang harus dilakukan setelah ini berjalan ya terkait dengan empiriknya atau setelah ini diuji secara hukum. Sekarang saya beritahu tuh masalah. di belakang layar itu tuh. Begitu presiden tidak menunjukkan tanda-tanda menunjukkan perpu, Gunawan Muhammad menulis catatan pinggir, Sisyphus. Artinya dia berkeluh kesah bahwa yang dia udah lakukan itu sia-sia, batunya ke bawah lagi itu. Padahal dia salah satu tokoh yang merancang ide untuk Oke. Jadi apa yang terjadi itu? Sisyphus ditipu Pinocchio. Seperti Profesor Mahfud yang tidak memberikan feeding yang bagus untuk bicara mengenai pemberantasan korupsi, menunjukkan Saya komitmen melihatnya yang bahwa revisi Undang-Undang KPK ini bagian dari agenda setting terhadap penguatan investasi. Ada keywords penting beberapa minggu ini. Investasi pro, lalu menghadapi orang yang anti investasi, itu berpotensi dia dituduh sebagai hardliners anti pemerintah dan dituduh radikal. Dan beberapa isu soal uang, investasi dan lain-lain, itu salah satunya penghambatnya adalah kerja KPK. Jadi KPK ini memang mesti ditundukkan. Karena dia menghambat bagi-bagi kue. Itu asumsi Anda atau ada gestur dari pemerintah yang mengeluarkan itu? Saya pikir beberapa kasus korupsi itu punya kaitan dengan proyek, dengan agenda-agenda ekonomi besar. Oke. Jadi penguatan KPK Ini berlawanan KPK ini dengan kan- target pemerintah atau Presiden Jokowi dalam mengejar pertumbuhan misalnya. Saya pikir bahwa ini bagian dari upaya untuk melebarkan ladang bagi orang supaya bisa masuk dan asumsinya lebarkan ladang para pemodal itu bisa masuk atau memang lebarkan ladang pemodal masuk lalu nanti sejumlah politisi atau oligarki itu kelindahan antara politik dan bisnis itu bisa mengambil keuntungan tanpa harus ditangkepin oleh KPK gitu. Kalau kata Prof Mahfud tadi realita politiknya membuat presiden agak susah bergerak untuk menjalankan komitmennya. Ya karena itu dia makanya Jokowi itu dikepung oleh partai-partai yang membuat revisi KPK ini, revisi undang-undang KPK ini. Oke. Dan itu yang dia nggak mau bercerai dengan para pendukungnya partai-partai itu. Itu dia Bang Tobas dijawab
nih, apakah betul presiden dikungkung oleh partai-partai ya, kalau kita nggak mau sebut oligark lah misalnya. Nggak, seolah-olah ini kita sudah final bahwa undang-undang KPK pasti melemahkan. Padahal kalau kita lihat kontennya, itu kan yang dipermasalahkan misalnya ada Dewan Pengawas. Ya, bagaimanapun dalam proses hukum, ketika ada upaya paksa harus ada satu check and balancesnya. Ya, kalau misalnya pilihan yang lain sebetulnya harusnya lewat pengadilan, tapi karena ini kasus korupsi maka diberikan privilege. Dia di dalam internal dalam itu sudah cukup kuat ya Bang ya. Pengawas. Itu sudah privilege bahkan. Kalau kita bicara secara normal ya, harusnya lewat izin pengadilan. Upaya paksa itu, penyitaan, penyadapan itu harusnya lewat pengadilan. Tapi karena ada kekhawatiran bahwa itu akan bocor, akhirnya dilakukan di internal. Satu contoh. Yang lain misalnya soal ASN. Nomenklaturnya memang pilihan kita ya kalau tidak militer ya aparat sipil negara. Baik. Ya itu soal administrasi saja. Apakah kemudian dengan ASN itu akan melemahkan KPK? Ya kita lihat nanti perjalanannya. Belum tentu juga. Apalagi kalau sekarang saat ini kita percaya bahwa KPK punya sistem internal yang sangat kuat, yang tidak bisa membuat ruang gerak KPK menjadi lemah hanya karena ada peraturan-peraturan yang memang ditujukan untuk pengaturan administrasi. Tapi seberapa setuju atau tidak setuju Anda bahwa Jokowi terkungkung atau tersandra oleh realita politik yang diterjemahkan oleh Haris Azhar partai-partai pendukungnya? Presiden Jokowi ini sangat mandiri, ya. Dia independen dalam memutuskan setiap kebijakannya. Jadi saya tidak melihat bahwa Presiden Jokowi ini tersandra karena dalam beberapa hal banyak kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Presiden itu bisa dikeluarkan oleh pikirannya sendiri. Pasca ketemu tokoh-tokoh yang dia bilang ke media bahwa saya juga harus dengarkan partai-partai. Ya, jadi nggak usah dibantah itu presiden. Sebagai seorang presiden, sebagai seorang tokoh negara, dia harus mendengarkan semua pihak. Jadi dia tidak boleh mendengarkan satu pihak. Dan itu sudah dilakukan. Mendengarkan partai politik sudah, mendengarkan tokoh-tokoh yang kontra terhadap undang-undang KPK memang suka nangkep praktek korupsi yang dilakukan oleh para anggota parpol. Jadi kumpul semua menurut Anda. Jadi memang nyambung. itu siasat dari para parpol. Untuk menyepakati merevisi undang-undang melemahkan KPK karena dia nggak bisa bilang hei KPK jangan nangkepin orang parpol. Tapi kan itu asumsi yang asumsi, datanya ada di KPK. Betul. Kalau betul bukan asumsi. Bukan begini, kalau misalnya pun ditangkap orang-orang partai politik, apakah kemudian jawabannya lantas berkonspirasi untuk menyusun undang-undang KPK? Kan belum tentu. Ya, ada longkapan logika di situ. Kita nggak mungkin. Faktanya bahwa ada yang tertangkap, oke. Tapi apakah ada konspirasi? Nah itu yang harus dibuktikan. Kita nggak mungkin tanya ke anggota parpol yang ada di DPR, benernya lu bikin undang-undang itu karena lu kesel sama itu, nggak mungkin diakui. Tapi publik nanya itu, makanya kampus, bahkan mahasiswa yang nggak punya kampus pun ikut demo turun ke sana karena melihat temuan anak STM kalau kata Rocky gitu ya. Yang punya asumsi adalah apakah juga banyak problem-problem demokrasi lain, misalnya soal katanya pilkada itu pemborosan, bisa macam-macam, punya dampak jelek, termasuk juga ada wacana amandemen Undang-Undang Dasar dan juga GBHN. Apakah itu akan memperlemah atau memperkuat? Anda sudah tahu jawabannya karena bicara mengenai demokrasi, Prof. Ini demokrasi juga masalah politik, gonjang-ganjing, capek juga kita kadang-kadang, biaya politik kita super mahal katanya sehingga banyak bupati, gubernur kena tangkap oleh KPK yang katanya sudah agak lemah sekarang gitu, Prof ya. Tapi betul, Prof, bahwa memang ada rencana pemerintah untuk mengevaluasi pilkada langsung sekarang yang katanya berbiaya mahal dan disambut gegap gempita, Prof, oleh sebagian besar, banyak juga politisi-politisi yang suka katanya. Kembalikan lagi ke bukan DPR. Pemerintah, itu Pak Tito Karnavian itu punya gagasan, tetapi belum disetujui atau bahkan tidak disetujui oleh Presiden. Tidak disetujui oleh Presiden. Ya kan Presiden mengatakan pilkada tetap pemilihan langsung dengan segala kekurangannya tinggal diperbaiki. Kalau undang-undang pemilihan kepala daerah itu mau diubah, itu bukan mengubah substansinya sebagai mekanisme pemilihan langsung, tapi dicari celah-celahnya agar masalah-masalah yang timbul menyertai itu diperbaiki teknisnya. Tapi kalau pemilihannya tetap, kata Presiden ya, kata Presiden, pemilihan tetap langsung, itu sikap Presiden Republik Indonesia. Jadi pemerintah akan mengevaluasi dalam arti teknis. Kayaknya sih tidak akan masuk ke soal-soal cara pemilihan. Selain wacana pilkada langsung yang katanya tengah di ujung tanduk, di parlemen juga ramai sekali, Prof, terutama dari PD Perjuangan, bahkan Ketua MPR roadshow kemana-mana untuk meyakinkan semua pihak bahwa amandemen konstitusi dan penghidupan kembali GBHN itu kayaknya sesuatu yang necessity, sesuatu yang sangat perlu belakangan ini. Prof Mahfud melihatnya gimana? Ya, itu kewenangan
MPR sepenuhnya ya, dan partai politik tentu saja. Partai politik yang punya wakil-wakil di DPR kan menjadi anggota MPR. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu dulu kan ada pikiran pelaksanaan program pembangunan itu koordinasinya kurang bagus. Pusat dan daerah berbeda. Pusat sering terhambat di daerah sering terhambat oleh peraturan pusat. Antar lembaga negara, antar menteri tidak sinkron. Sehingga lalu pada waktu itu teman-teman partai politik itu menyimpulkan, oh ini berarti karena tidak ada GBHN. Kesimpulan waktu itu. Lalu diolahlah itu, oh iya kalau gitu kita lakukan amandemen terbatas. Yaitu mengubah kembali Undang-Undang Dasar agar menghidupkan GBHN. Itu gagasan di tingkat MPR dan partai politik. Kita lihat Presiden lebih cenderung tidak menyetujui ini. Karena beliau mengatakan saya terpilih dalam produk mekanisme konstitusi yang berlaku sekarang. Kata Presiden, saya tidak ada niat dan lebih cenderung tidak tidak tertarik untuk ikut dalam pemikiran perubahan kembali Undang-Undang Dasar itu. Laksanakan aja yang sudah ada. Nah kita lihatlah perkembangan politiknya ke depan. Bagaimanapun itu kewenangan MPR, tapi Presiden pasti punya pengaruh besar untuk ikut menentukan ini. Nah itu karena dia ini menyangkut bangsa kan ke depan. Itu yang kemudian kita baca ini gerakannya sudah semakin lama semakin kuat dan semakin terkonsolidasi gitu Prof. Kalau memang Presiden tidak menyetujui, apa langkah konkret Presiden? Karena Presiden menguasai 60% lebih kursi di parlemen, harusnya ya tinggal bicara dengan koalisi, tinggal bicara koalisi. Tapi berbeda sekali dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Saya kira tidak sama pandangan saya dan Mas Budi tentang sekarang semakin menguat. Sekarang menurut saya semakin melemah karena gagasan ini dulu sebelum Pilpres ramai kuat sekali gitu, sampai dibentuk timnya. Tapi sekarang enggak banyak tuh yang mungkin di level itu. elit saja Prof. Karena kemarin kalau kita lihat Ketua MPR baru roadshow untuk meyakinkan ketua-ketua partai bahwa ini hal yang penting. Mungkin kita akan lihat nanti. Nanti kita lihat aja perkembangan. Itu bagus juga. Semua pemikiran yang setuju bagus, yang tidak setuju bagus, itulah demokrasi. PR simpul-simpul apa yang selama ini tuh susah sekali diurai dan ada Mahfud MD itu bisa menjadi obat kolesterol yang baik supaya darahnya lancar lagi gitu Prof. Apa yang paling penting di dalam konsolidasi demokrasi belum berjalan baik. Teori umum yang mengatakan penyakit dalam yang bernama korupsi itu bisa disembuhkan oleh demokrasi di mana-mana. Tapi di Indonesia itu membangun demokrasi melalui reformasi itu kok korupsinya masih banyak gitu. Lalu ada yang mengatakan nih demokrasi tidak bisa ternyata memberantas korupsi. Nah saya katakan enggak juga, karena yang mengatakan gitu karena dia berpendapat di Indonesia sudah demokrasi. Demokrasi itu tetap bisa memberantas korupsi. Buktinya Indonesia, Anda cari ya, tahun 98 sampai dengan tahun 2003 atau 2004 gitu. Kan situ konsolidasi demokrasi sedang galak. Saat itu tidak ada satupun korupsi karena demokrasi tumbuh, pengawasan masyarakat tumbuh. Tapi sejak tahun 2004 itu demokrasi berbelok menjadi oligarki. Main mata antara elit politik, rakyatnya tidak diperhatikan lagi. Sejak money politics tumbuh sudah itu. Disitulah kemudian demokrasi korupsi itu berkembang biak lagi ya. Kita coba tahun 98 sampai 2004 itu mendirikan MK yang hebat, mendirikan KPK yang hebat, Komisi Yudisial pada waktu hebat, bisa nangkap orang, anggotanya sendiri tangkap gitu. Tapi pada saat itu demokrasi sedang tumbuh bagus. Tetapi tahun 2004 sudah mulai nih penyakit lama muncul. Nah di situ korupsi marah lagi. Lalu orang berharap KPK yang paling bagus, MK yang paling bagus sampai tahun 2012. Setelah Ketua MK akhirnya ya itu turning point-nya. Sejarah. Itu yang bikin indeks demokrasi kita menurun Prof dari beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat ini kan bulan-bulan indeks demokrasi akan keluar. Sebenarnya enggak menurun, cuma naiknya lambat. Gitu kan tidak turun juga indeks demokrasi. Cuma melambat. Kenapa sih kok lambat begitu? Taruhlah tahun tertentu turun satu poin, besok naik lagi gitu. Ya begitu. Nah kita perbaikilah bersama-sama. Pokoknya kita menyadari negara ini harus diselamatkan bersama-sama melalui proses demokrasi, kebebasan, integrasi, menjaga keutuhan. Lalu demokrasi menyeimbangkan antara demokrasi dan integrasi itu ada demokrasi hukum. Di tengah itu yang akan menyeimbangkan perjalanan demokrasi dan integrasi itu, dan negara insya Allah selamat. Pengembalian GBHN termasuk tadi kata Pak Mahfud, indeks demokrasi kita masih fine, masih aman, bahkan cenderung naik tapi bertahap. Saya mau ke Bung Tobas dulu, ada satu hal yang menarik ketika bicara mengenai amandemen konstitusi dan GBHN, partai Anda cukup melit
isu-isu ini kita tampilkan dulu berita terkini soal itu dari Pak Surya Paloh. Apakah beritanya bisa kita tampilkan? Manakah dia? Oke, ketika bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelum ada pengumuman menteri, ya, Surya Paloh dan Prabowo sepakat amandemen Undang-Undang Dasar 45 secara menyeluruh. Ini termasuk mungkin juga ide pengembalian GBHN. Kenapa ini menjadi penting dan concern buat Partai Nasdem? Ya karena ini waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konstitusi termasuk dengan amandemennya. Ya, yang dimaksud menyeluruh ini ada dua aspek. Yang pertama menyeluruh dalam arti kita mengevaluasi keseluruhan. Yang kedua dalam arti juga menyeluruh dalam bentuk partisipasi publik. Ya, kita memang berharap ada diskusi kebangsaan yang akan berlangsung selama 1-2 tahun ke depan ini. Sama-sama kita bicara soal konstitusi. Sama-sama kita bicara soal bagaimana membawa bangsa ini jauh ke depan, ya, mau dibawa kemana arah bangsa ini. Dan itu melibatkan berbagai pihak, ya, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, mengenai substansinya apa, itu tergantung dari hasil evaluasi kita bersama yang kita lakukan ini. Yang jadi salah satu kontroversi adalah mengenai pengembalian GBHN. Seberapa penting buat Partai Nasdem GBHN itu harus dihadirkan kembali dalam tata negara kita? Ya kalau usulan menghadirkan GBHN kan itu usulan dari PDI Perjuangan sebenarnya. Kalau bagi Partai Nasdem kita belum masuk kepada apakah GBHN itu perlu atau tidak, ya. Itu akan kita lemparkan kepada publik, kepada proses diskusi yang besar ini yang akan melibatkan banyaknya aspirasi dari masyarakat. Nah ini kita lihat saja kalau ternyata masyarakat menganggap bahwa memang butuh ada GBHN, ayo kita nanti akan masukkan dalam. Anda sendiri gimana Mas melihatnya? Gini, posisi untuk kesinambungan, untuk sustainability, macam-macam. Ya, saya sebagai ketua fraksi di MPR sudah menyampaikan juga kepada teman-teman yang lain bahwa dalam hal kita melakukan amandemen ini kita coba hilangkan kepentingan-kepentingan personal kita, kepentingan kelompok kita, kepentingan partai politik, ya, supaya kita bisa menjadi negarawan dan kita bisa lebih mendengarkan pandangan publik, ya. Tidak bertarung soal kepentingan. Jadi, kepentingannya adalah kepentingan bangsa. Karena ini kita bicara soal konstitusi. Beda kalau misalnya kita menyusun undang-undang. Ya bolehlah di situ ada tarik-menarik kepentingan antar partai politik. Ya, tapi toh juga demi bangsa ini. Tapi kalau kita bicara soal konstitusi, cobalah kita mulai redam kepentingan ini. Kita bicara soal yang lebih besar lagi. Saya mau ke Bung Rocky, seberapa percaya Anda amandemen konstitusi termasuk memasukkan kembali GBHN itu untuk bangsa dan negara? Itu konyol. Nih, saya terangin kekonyolannya ya. Mau bikin GBHN, tapi presiden pilih langsung itu. Cuma dua kemungkinan. MPR bersidang dulu, hasilkan GBHN, baru 2 kandidat, 3-4 kandidat ini berdebat tentang visi misi mereka. Apa yang dia debatkan? Nggak mungkin ada. Karena udah dibikinin sama GBHN kan. Jadi GBHN udah dibikin, baru disuruh presiden mempromosikan hasil MPR itu. Konyol. Atau sebaliknya, presiden berdebat dulu, baru GBHN dibuat. Debatnya juga konyol, nggak ada gunanya. Sebab di ujung dia mesti pakai GBHN juga. Tuh. Jadi satu mesti dibatalkan. Kalau pakai GBHN, hilangkan pemilihan langsung. Cuman itu problemnya tuh. Kalau nggak mau jadi dungu itu. Jadi itu ide yang paling jorok. Format apa yang Anda lihat dari konstelasi politik di parlemen sekarang, termasuk nafas presiden terkait dengan politik dan demokrasi ini, Bung Rocky? Nggak ada, sebab kekonyolan demi kekonyolan yang diucapkan. Apa yang mau dievaluasi? Saya mau nambahin, mau membahas GBHN, mau membahas amandemen, di tengah aura ketakutan sedang meluas. Orang nge-tweet dikit dibilang anti pemerintah, orang dia dikit ditangkap polisi, dikenain pasal. Terus perdebatan, dialog, keharmonisan, intimasi, solidaritas itu nggak bakal muncul dalam rangka kepentingan bangsa. Itu persoalan waktu saja atau persoalan substansi? Oposisi nggak ada. Yang ada adalah amandemen semau gue. Karena gue lagi berkuasa, gue adalah pemimpin yang sah kalau kata tadi Pak Mahfud. Asumsi itu jadi nggak mungkin. Seberapa mungkin nah, amandemen kalau kita lihat 20 tahun, 18 tahun yang lalu, berangkat dari perempuan-perempuan yang jadi korban pada peristiwa Mei. Ada 5 tuntutan mahasiswa, Pak Tobas dulu ikut demonya. Ada gegap gempita yang susah dideskripsikan. Karena ada perasaan yang membaur antara sedih dan juga kesenangan bisa menjatuhkan Soeharto. Muncullah agenda rentetan panjang itu namanya pembaharuan konstitusi. Momentumnya dapat.
rakyat bergerak. Saat Nah, ini partai-partai berkuasa yang nyaris tanpa oposisi, tiba-tiba mau amandemen, rakyatnya bingung, Pak. Momentumnya apa, Bung Tobas? Menentukan para penguasa. Di tengah kondisi dan iklim politik seperti saat ini. Coba jawab. Amandemen Ya, mungkin. termasuk gini, ada usulan misalnya dari PDI Perjuangan soal GBHN yang dipandang Bung Rocky seperti itu. Nah, itu masukkan juga. Tapi barangkali ada argumentasi lain lagi yang juga kuat, ya tinggal nanti kita lihat. Tapi aja. suasana dan iklim politik yang seperti dijelaskan Bung Haris tidak masuk akal menurut Anda? Kalau saya justru momentumnya menjadi tepat ketika kita melihat ada persoalan kebangsaan di sini, ya. Persoalan di mana tadi di awal kita di segmen yang paling pertama kita bicara soal ada persoalan radikalisme, intoleransi, ujaran kebencian, rasa kebangsaan yang luntur, ya. Nah, itulah momentum di mana saatnya ayo kita coba jaga bangsa ini. Seperti apa sih cita-cita pendiri bangsa ini? Ingin menegakkan bangsa ini. Mau dibawa kemana nanti 100 tahun, 200 tahun ke depan bangsa ini? Itu ada di konstitusi sebagai Dan satu pas kontrak momentum sosial. saat ini ya, termasuk pas momentum saat ini. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.